Tapi yang pintar adalah orang-orang yang mempersiapkan kematiannya. Kita nih calon mati, camat semua nih, calon mati. Dan sepede apa kita bisa masuk dalam surga gitu. Sedangkan maaf banget, mungkin jomplang, mungkin akan ada yang tidak setuju, nggak apa-apa. Cuman saya mengambil analogis logika seperti ini. Kawan-kawan pernah melakukan perjalanan kemudian masuk ke WC umum nggak? Pernah. Bayar nggak? Kebanyakan WC umum itu bau apa wangi? Jorok apa bersih? Pas kita masuk, pas keluar kita ditagih kan? Ditagih berapa? Minimal 2.000 kan? Untuk masuk ke tempat yang jorok dan kotor, kita harus bayar 2.000 perak. Ada juga yang susah sih pas ya. Tapi tetap kasih 1.000 manyun ya kan? Kita mau masuk tempat yang jorok aja, kita bayar 2.000. Lantas mungkin nggak kita bisa masuk ke tempat yang disebut sebagai surga, tempat terindah, tempat yang paling dinanti-nanti, kemudian kita tidak membayar apa-apa. Dan memang Allah nggak minta bayar uang, harta enggak gitu. Walaupun itu salah satu bagiannya. Ya. Ya maka kalau misalnya Allah pengen masukin orang ke dalam surga tapi dia harus kaya, ya orang miskin kesian dong, nggak bisa masuk surga. Tapi Islam sederhana. Kalau mau masuk surga ya beriman sama Allah. Gitu. Apa sih beriman itu? Ayo, apa yang beriman? Beriman itu apa? Beriman, percaya. Apa yang dipercaya? Tergantung yang diimani. Kalau kita lagi bahas apa nih, ya kan? Gitu. Nah, kalau beriman kepada Allah artinya 3 unsurnya kata ulama. Bahkan dalam satu riwayat Nabi yang mengatakan, apa sih ciri orang beriman atau definisi arti orang beriman itu? Artinya adalah meyakini dalam hati sesuatu yang diimaninya itu. Kemudian diikrarkan dengan lisannya bahwa dia beriman terhadap hal itu. Kemudian dibuktikan dengan perbuatannya. Maka situlah kelengkapan yang namanya beriman. Yakin dalam hati, ikrarkan dengan lisan, buktikan dengan perbuatan, itu baru komplit yang namanya keimanan. Gitu. Kalau kita beriman sama surga, kita beriman adanya neraka, maka logikanya gitu. Secara akal sehat, maka kita harusnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita daripada neraka. Kan gitu. Akal sehat tuh. Karena kita maunya masuk surga. Gitu. Ya kita berarti lakuin yang membuat kita semakin dekat sama surga. Kan gitu kan. Termasuk apapun yang sekecil apapun yang diperintahkan oleh Nabi. Ya, oleh Allah melalui Nabi-Nya Muhammad SAW. Gitu. Jadi Islam itu ada dalil semuanya. Ngapain sih kita ngaji belajar Al-Quran ini supaya apa? Itu ada dalilnya. Ada perintahnya, ada sumbernya kenapa kita ngelakuin itu. Kenapa kita bersalawat, kenapa kita membaca doa, kenapa kita bersalaman, kenapa dan kenapa why-nya. Ya. Nah, maka itu untuk mengetahui itu, maka kita perlu belajar. Gitu. Ya kalau kawan-kawan nggak datang ke sini kan ya nggak dapat insight kayak begini gitu. Ya. Jadi oke, nih salah satunya hadis 10 hadis ini dirangkum dari jutaan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi dirangkum oleh siapa? Imam An-Nawawi namanya. Siapa Imam An-Nawawi? Seorang imam yang soleh, yang alim, yang pinter, cerdas, gitu kan. Nah, kemudian beliau merangkum 40 hadis untuk
bisa orang-orang seperti saya yang awam ini ya dapat kesempatan yang lebih besar untuk masuk surga gitu. Nah, jadi inilah kenapa kita mau pelajari ini. Jadi kawan-kawan tuh harus tahu, jangan sampai dalam beberapa hal cuma ikut-ikutan doang. Kenapa sih kita belum mempelajari ini? Ya karena sesimpel artinya kita mau masuk surga, sesimpel itu. Maka inilah yang akan kita pelajari sama-sama. Oke, lanjut ke hadis nomor 33 ya? 34. Ya, baik. Hadis nomor 34. Ini judulnya adalah judul hadisnya kewajiban memberantas kemungkaran. Waduh, luar biasa nih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, atau yang dimaksud kekuasaannya. Jika dia nggak sanggup, maka dengan lidahnya atau dengan lisannya dikasih tahu, pakai omongan. Dan jika tidak sanggup juga, maka dengan hatinya. Hatinya merasa nggak seneng atau nggak setuju terhadap kemungkaran itu. Dan demikian itu adalah selemah-lemah iman. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Nah ini luar biasa. Dalam Islam kita diminta banget untuk saling peduli antara satu dengan yang lainnya. Bukan hanya antara umat beragama Islam dengan Islam enggak, tapi seluruh umat manusia. Ya, Islam diminta nih, ini kan hadisnya perintah. Jika melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Jika tidak bisa dengan lisanmu. Jika tidak bisa, maka dengan hatimu. Maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Nah ini berkenaan ada sebuah riwayat ya hadis. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala beberapa hari yang lalu ya kalau nggak salah itu ada angin puting beliung ya di Bandung ya. Itu kawan-kawan bisa lihat videonya bagaimana tuh angin. Ya bagi orang-orang saya pernah kejadian saya kerja di Geraha BIP Gatot Subroto. Sebelum Gatot Subroto tuh ada Geraha BIP. Ada di saya di lantai 9 kalau nggak salah ya. Nah waktu itu ada gempa Jogja. Tahu Jogja sama Jakarta jaraknya berapa? Ratusan kilo ya. Pusat gempanya di Jogja, getarannya sampai ke Jakarta. Ya, dan saat itu uniknya saya itu lagi kerja jadi telemarketing yang apa nelfon orang itu menawarkan sesuatu. Saat itu saya lagi sakit, lagi pusing kepala. Jadi akhirnya saya izin untuk istirahat di ruangan meeting. Udah tiduran situ Ki, saya tiduran tuh. Nah lagi tiduran, saya ngerasa begini-begini nih. Nah ini kenapa begini? Wah, wah jangan-jangan kepala gue makin sakit gitu kan pikirannya gitu. Ini apa tempat tidur saya tuh kayak gitu-gitu, goyang gitu. Awalnya saya mikir, oh udahlah, gue ngermin aja, gue ngermin gitu. Tapi gak lama kemudian, itu satu kantor teriak semua. Wah, yang tadi kepala saya sakit tuh, langsung diri saya, langsung kuat. Karena kaget ada apaan. Ada yang teriak baru, gempa gitu. Akhirnya pada turun, lift kan dimatiin tuh. Nggak boleh pakai lift kan kalau lagi gempa. Akhirnya turun lewat tangga darurat. Dari lantai 9 kita turun tuh jalan kaki tuh dari tangga apa nih dari lantai 9 sampai bawah. Dan di situ kawan-kawan apa yang pengen saya sampaikan di situ semua nama Tuhan terdengar. Ya Allah, ya Tuhan Yesus, ya Buddha, ya semuanya nama Tuhan di situ. Wah, apa terdengar hiruk-pikuknya gitu kan. Dari atas sampai bawah tuh lari-larian. Iya, adu mekanik tuh. Kolab orang ngadu tuh. Semua nama Tuhan diingatkan saat itu. Ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus, semuanya. Wah, rame pokoknya. Karena kan besar kan tuh. Gitu. Udah sampai bawah, gedung masih kayak gini nih gedung nih.
Kan seberang itu ada gedung Mandiri ya, lebih tinggi tuh gedung. Begini kelihatannya tuh gedung, melambai-lambai.